not some cartoon villain. Just one bag for one life. We gotta go. What? Transglobal 610, you are not. Film dimulai dengan sosok misterius yang hanya dikenal dengan sebutan Sang Traveler. Dia memasuki toko tanaman hias yang cukup besar. Pemilik toko menjelaskan bahwa mendapatkan objek yang belum diketahui itu menjadi lebih mahal karena keamanan patroli perbatasan yang semakin ketat. Sebagai kompensasinya, dia meminta pembayaran yang lebih mahal. Sang traveler meletakkan tas hitam berisi uang tunai di atas meja. Penjaga toko itu kemudian memberikan kunci mobil dan menyuruhnya untuk mengambil benda pesanannya itu di dalam bagasi sebuah BMW. Setelah mendapat informasi itu, sang traveler dengan dingin membunuh kedua pria itu dan membakar tempat tersebut. Dia kemudian mendapati sebuah koper hitam di dalam bagasi tersebut. Sementara itu, seorang petugas keamanan bandara Los Angeles yang bernama Ethan Kopek telah bekerja di sana selama 3 tahun. Dia memiliki karir yang biasa-biasa saja. Sebelumnya, Ethan pernah bercita-cita menjadi seorang polisi, dan ketika mendaftar dia ditolak. Kegagalannya inilah yang membuatnya menyerah dengan keadaan. Berbeda dengan pasangannya yang bernama Nora, dia juga bekerja di bandara yang sama dengan tempat Ethan bekerja. Cuma yang membedakan, Nora memiliki jabatan sebagai seorang manajer. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain, yang saat ini sedang menantikan kelahiran seorang bayi. Saat berada di dalam bis, Nora kembali membahas semangat Ethan untuk kembali mendaftar menjadi seorang polisi, mengingat karir Ethan yang saat ini masih belum jelas. Namun, Ethan hanya menanggapinya biasa-biasa saja. Nora kemudian mengingatkan Ethan tentang bagaimana Ethan yang tidak pernah menyerah untuk mengajaknya kencan, sampai akhirnya mereka hidup bersama. Dan Nora berharap Ethan kembali seperti Ethan yang pertama kali dia kenal. Menanggapi perkataan Nora, Ethan hanya tersenyum sinis. Ketika tiba di bandara seperti biasa, keduanya masing-masing menuju pos kerja masing-masing. Good morning, Daisha. Thank you very much. Ethan datang terlambat, dan itu sempat membuat atasannya kesal. Pills berkata bahwa Ethan telah tepat waktu untuk melewatkan semua pengarahannya. Selanjutnya, seorang polisi yang memberikan arahan baru dari Departemen Keamanan tentang bagaimana cara menggunakan alat pendeteksi boarding pass palsu, dan semua petugas bandara diminta untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. I need you to use them. Shoot brand new counterfeit pens, fraudulent boarding passes. Stay vigilant. Let's get through this guy. Di ruang ganti, Eddie mempromosikan album barunya, meski semua orang di dalam ruangan itu tidak menanggapinya dengan serius. Namun, Ethan memberinya uang $2 sebagai bentuk penghargaan terhadap rasa pertemanannya. Di ruangan lain, Jason memberi nasihat kepada Ethan agar memperbaiki kinerjanya seperti datang tepat waktu dan serius dalam bekerja. Selain itu, Jason juga mengingatkan bahwa Ethan akan menjadi seorang ayah dan pasti akan menambah pengeluaran ekstra. Jason juga menambahkan bahwa dia sudah pernah mendapatkan promosi, padahal Ethan lebih dahulu bekerja di tempat tersebut. She just wants you to show up. Yeah, Yeah? I can do hard. This is about to get a whole lot harder. Babies are KO. 2 months after you, and I've already got 2 promotions to yours. Termotivasi dengan perkataan Jason, Ethan memberanikan diri untuk meminta promosi kepada atasannya. Namun, Phil menyoroti kedatangannya yang sering terlambat, serta dedikasinya terhadap tugas yang dia jalankan saat ini. Ethan menyusul Phil ke ruangan rapat dan dengan percaya diri mengatakan kelebihannya. Di depan kedua rekannya, Ethan menambahkan bahwa dia mampu mendeteksi boarding pass palsu lebih baik daripada petugas Jason. Dan untuk membuktikannya, Ethan meminta ditugaskan di bagian konveyor. Melihat Phil berpikir agak lama, Jason menawarkan posisinya, sementara dia sendiri akan bertugas di bagian lain. Meski sedikit berat, Phil terpaksa menyetujui usulan tersebut. A lead to work between D and E. Give him my spot.
Sementara itu, sebuah mobil van putih terlihat memasuki area parkiran bandara. Di dalamnya terdapat seorang pria yang dikenal dengan panggilan Watcher. Di dalam van, Watcher menyekap seorang pria yang untuk saat ini belum tahu apa alasannya. Watcher kemudian meretas sistem kamera keamanan bandara yang mampu memantau seluruh aktivitas yang ada di bandara tersebut. Sebelum bekerja, petugas Lionel memberi Ethan sebuah pemutih, mengingat sekarang Ethan berada di posisi paling depan. Ethan mulai bekerja dan dengan hati-hati memindai setiap barang-barang yang melewati konveyornya. Traveler tiba di bandara dan meminta pembaharuan informasi dari Watcher yang terlihat sedang memantau seseorang yang memasuki kediaman Jason. Namun masalah muncul ketika Jason tidak ditempatkan di konveyor dan ternyata dia sudah digantikan oleh orang lain. Setelah mengetahui hal itu, Traveler segera menyuruh Watcher untuk mencari informasi tentang petugas pengganti tersebut. Watcher dengan mudah mendapatkan seluruh informasi Ethan dan mereka mengetahui bahwa Ethan yang sudah lama bekerja sampai saat ini belum pernah mendapatkan penghargaan serta belum pernah mendapatkan promosi naik jabatan. Setelah mencari alternatif jalur lain selain Ethan, mereka tidak menemukan yang profilnya lebih mudah dari Ethan. Watcher kemudian melanjutkan meretas informasi pribadi serta menyuruh seseorang yang masuk ke rumah Jason untuk berpindah ke alamat apartemen Ethan. Dari situ mereka akhirnya mengetahui siapa kekasih Ethan serta tentang mereka yang akan segera memiliki seorang bayi. Informasi ini kemudian disampaikan kepada Traveler yang menyadari bahwa kekasih Ethan yang bernama Nora ternyata bekerja di bandara ini juga. Nora Parisi. Seorang penumpang kemudian menyerahkan sebuah earphone seolah-olah barang tersebut bukan miliknya. Awalnya, Ethan berencana menyimpannya di tempat barang-barang hilang. Namun, saat dia akan menyimpannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang menyuruhnya untuk memakai earphone itu di telinga kanan. Ethan sempat kebingungan. Namun, saat pesan kedua masuk, dia dengan ragu-ragu memasangnya. Segera terdengar suara sang traveler yang berbicara tenang namun mengancam. Traveler menyebutkan satu tas untuk satu nyawa. Ethan bingung. Awalnya, Ethan mengira itu adalah lelucon dari temannya Eddie. Namun, saat Traveler menyebutkan Eddie sedang sibuk di tempat lain, Ethan mulai mendengarkan. Traveler mengarahkan Ethan untuk meloloskan sebuah koper yang akan melewati konveyornya, serta tanpa memberitahu siapapun. Ketika Ethan menanyakan tentang isi tas tersebut, si Traveler menolak menjawab dan mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Kemudian sang Traveler memerintahkannya untuk membiarkan seorang pria bertopi merah melewati keamanan menuju penerbangan Northwind 1850 yang berangkat jam 5 sore. Jika Ethan gagal dalam tugas tersebut, Traveler mengancam akan membunuh kekasihnya yang bernama Nora. Si Traveler juga mengatakan bahwa dia bukanlah pilihan pertama, karena sebelumnya dia memilih Jason yang awalnya menempati posisinya sekarang. Dia juga melanjutkan tentang detail alamat rumah Jason, memiliki anak kembar, serta istri yang bernama Rachel. Ethan semakin takut karena Traveler mengetahui informasi detail temannya tersebut. Ethan menguji apakah Traveler mengawasinya langsung. Dia kemudian mengacungkan jarinya dan langsung ditegur oleh Traveler dengan mengatakan bahwa pimpinannya sedang memperhatikan kelakuannya tersebut. Dalam keputusasaan, Ethan secara diam-diam menghubungi polisi, berniat ingin memberitahukan situasinya. Namun, Watcher yang memantau setiap gerakannya memberitahu Traveler. Dia kemudian memperingatkan Ethan untuk menghentikan tindakannya tersebut. Dia juga mengancam bahwa saat ini anak buahnya sedang mengarahkan senapan kepada kekasihnya yang bernama Nora, yang saat ini sedang hamil. Dan apabila Ethan tidak patuh, maka Nora akan ditembak. Ethan sangat panik dan dengan segera mengikuti perintah Traveler untuk menyimpan ponselnya ke dalam laci. Dia kembali duduk ke posisi semula dengan perasaan panik dan sempat membuat orang-orang semakin banyak mengantri. Now today's but it's gonna be simple.
from the plane. If anyone opens the door, you're free to live your lives. Sementara itu, seorang detektif yang bernama Elena tiba di lokasi toko tanaman hias yang habis terbakar. Dia menemui rekannya yang melaporkan bahwa korban kebakaran ternyata adalah korban pembunuhan. Rekannya menyebutkan bahwa si pemilik toko yang bernama Oleg tewas karena racun, sementara keponakannya ditembak sebelum kebakaran terjadi. Elena mulai mengaitkan kematian Oleg dengan pekerjaan utamanya yang ikut mengelola pelabuhan. Elena kemudian memeriksa sebuah jam tangan milik Oleg saat kematiannya. Setelah membuka bagian belakang jam tangan tersebut, dia menemukan sebuah alat penyadap milik ATF, sebuah alat yang digunakan untuk memata-matai para penjahat. Alat itu mampu menyimpan rekaman hingga 72 jam. Meski terlihat rusak, namun Elena kenal dengan orang yang ahli yang bisa memperbaiki alat tersebut. I know somebody who might be able to uncook it. They probably recorded the murder. Suasana di bandara terlihat sangat ramai, di mana para petugas dituntut untuk tetap sabar menghadapi macam-macam orang. Sementara itu, Ethan yang terlihat tegang coba ditenangkan oleh Traveler. Dia memberitahu Ethan apabila dia tegang, maka orang-orang yang masuk juga ikut tegang. Ketegangan seperti ini selain membahayakan misinya, juga akan membahayakan kekasihnya Nora. Ketika mendengar suara pengumuman di pengeras suara, Ethan menyadari bahwa orang yang berbicara dengannya berada sangat dekat. Ethan kemudian mencoba mengirim pesan melalui jam tangan pintarnya. Namun upayanya itu diketahui oleh Traveler yang langsung menyuruhnya untuk menghapus pesan tersebut dan memerintahkan Ethan untuk juga menyimpan jam tangannya tersebut ke dalam laci. The city 6 years ago, and your father used to live in Florida. You can trust me. Do you understand that? Sang Traveler tampak menikmati kendalinya terhadap Ethan. Dia mulai mengungkapkan detail pribadi tentang hidupnya dan dengan santai mengatakan bahwa ayah Ethan bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah mall, sementara ibunya berprofesi sebagai seorang guru. Ethan terkejut dan bingung, bertanya-tanya bagaimana Traveler mengetahui informasi spesifik tentang dirinya. Sementara itu, Elena membawa alat penyadap yang rusak kepada rekannya yang ahli dalam pengolahan data. Setelah analisis yang hati-hati, dia berhasil memulihkan beberapa bagian audio, meskipun sebagian besarnya rusak. Audio yang ditemukan mengungkapkan petunjuk yang mengkhawatirkan. Diketahui bahwa ATF telah memata-matai seseorang yang terlibat dalam penjualan senjata kepada pembeli dari Rusia. Elena menganggap kematian Oleg terlihat janggal, mengingat selama ini Oleglah yang membantu pihak Rusia dalam menyelundupkan senjata. ATF's been surveilling this guy for a while. Mostly sells it. What's up with the cricket? Di bandara, Traveler menceritakan tentang dirinya. Dia memberitahu Ethan bahwa dia adalah seorang pekerja lepas yang menyediakan jasa bagi kliennya untuk hasil tertentu. Dan saat ini tugasnya adalah memastikan sebuah koper masuk ke dalam pesawat yang sudah mereka targetkan. Raut muka Ethan tampak semakin kesal ketika Traveler menyebutkan bahwa cita-cita Ethan adalah menjadi seorang polisi dan gagal ketika mencoba mendaftar. Sambil mendengarkan, Ethan mulai mengamati situasi sekitarnya. Setelah mendengar dan melihat seorang bayi menangis, Ethan memperhatikan seseorang yang tampak santai duduk di kursi, sambil memakan sesuatu dengan sikap mengesankan seolah-olah memiliki kendali penuh atas keadaan. Ethan kemudian menghentikan pemindai dan mengambil tas seseorang beserta boarding pass miliknya, dengan alasan pemeriksaan barang yang mencurigakan. Setelah memanggil Williams, Ethan kemudian menuliskan pesan di boarding pass tersebut dan menyerahkannya kepada Williams. Setelah melihat sebentar, Williams langsung menyadari situasi sebenarnya. Williams langsung pergi berniat meminta bantuan secara diam-diam. Namun, sang Traveler selalu selangkah lebih maju. Dengan bantuan Watcher, dia mengetahui ada yang salah dengan perilaku Ethan. Setelah menghilang dari pandangan Ethan, Traveler secara sengaja menabrak tubuh Williams seolah itu adalah kecelakaan. Setelah meminta maaf dan pergi, tidak seberapa lama Williams terjatuh dan tewas akibat serangan jantung yang dipicu oleh zat tertentu yang berasal dari Traveler. Ethan segera berdiri dan hanya memperhatikan dari kejauhan ketika Traveler mengambil boarding pass yang dibawa oleh Williams dan menghilang di tengah kericuhan tersebut. Sementara Ethan masih tidak percaya dengan apa yang telah menimpa temannya sekaligus rekan kerjanya tersebut.
Ketika Ethan sedang duduk berduka, Traveler datang duduk di sampingnya dan membacakan pesan Ethan yang berisi ancaman sedang berlangsung, bukan narkoba dan amankan Nora. Selain itu, Ethan juga menuliskan ciri-ciri Traveler dan meminta para petugas untuk menangkapnya. Traveler penasaran dengan kemampuan Ethan tentang bagaimana dia mengetahui bahwa barang yang di dalam koper bukan narkoba, serta bagaimana Ethan bisa menuliskan ciri-ciri dirinya. Setelah mendapat jawaban dari Ethan, dia merobek pesan tersebut, dan sebelum pergi, Traveler menegaskan kembali untuk memikirkan nasib Nora yang sedang hamil, serta memberitahukan bahwa seseorang bertopi merah akan segera datang. Setelah kembali, ternyata tempatnya sudah digantikan oleh Jason, dan Phil menugaskan Ethan kembali ke tugas awalnya ke bagian detektor logam. Keputusan tersebut jelas mengganggu rencana Traveler. Dia langsung mengancam akan menghabisi keluarga temannya Jason jika Ethan tidak bertindak cepat. Setelah berpikir sebentar dan setelah Phil lengah, Ethan bergegas pergi ke suatu tempat mengambil beberapa minuman beralkohol dan mencampurnya ke dalam segelas kopi. Dia kembali menemui Jason seolah mencari barangnya yang tertinggal. Dan setelah Jason lengah, dia menukar minuman milik Jason tersebut. Traveler membantunya dengan melaporkan Jason kepada atasannya Phil. Phil segera menemui Jason dan setelah mengetahui minumannya beralkohol, Phil langsung menyuruhnya pergi. Jason yang kesal menatap tajam ke arah Ethan, seolah menyadari bahwa Ethan telah menjebaknya. Selanjutnya, Phil memerintahkan Ethan untuk kembali menggantikan posisi Jason. Rekan di sebelahnya pun menyalahkan Ethan karena tega berbuat seperti itu terhadap temannya sendiri. Nora's life, red baseball cap. I thought I met assholes. Sesaat kemudian, pria bertopi merah tiba di depan gerbang. Ketika koper hitam melewati pemindai, terlihat jelas bahwa isi dari tas tersebut adalah benda cair yang sangat berbahaya. Ethan sangat ketakutan mengingat korban yang ditimbulkan apabila benda seperti itu bisa lolos masuk ke dalam pesawat. Sementara dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah koper melewati pemindai, dengan perasaan takut, Ethan berdiri dan menatap ke arah pria bertopi merah tersebut. Dia juga sempat memanggil kembali pria itu, namun hanya untuk menyerahkan boarding pass-nya yang tertinggal. Thank you. Di tempat lain, detektif Elena masih mendengarkan potongan audio dari alat penyadap. Dia kemudian mencari informasi tentang sebuah kata yang tidak dia pahami. Setelah beberapa pencarian, akhirnya dia menemukan kata penting yang menjelaskan tentang bahan kimia neurotoksik yang mematikan, yang pernah digunakan oleh Rusia untuk membuat senjata kimia, yang dikenal dengan sebutan Novichok. Mengetahui informasi tersebut, Elena segera menghubungi keamanan dalam negeri. Homeland. Di bandara, setelah meloloskan koper tersebut, Ethan bergegas ke kamar mandi untuk muntah. Kelelahan oleh rasa tidak percaya, rasa takut, dan rasa bersalah. Traveler kemudian masuk dan menemui Ethan sambil memperlihatkan pistol di sakunya. Ethan menanyakan mengapa Traveler ingin membunuh 250 penumpang yang ada di pesawat. Traveler memberitahu Ethan bahwa bukan dia yang ingin membunuh orang-orang tersebut. Dia dibayar hanya untuk memastikan koper itu masuk ke dalam pesawat dan tugasnya selesai. Ethan juga memberitahu Traveler bahwa mereka telah dilatih untuk mengenali macam-macam peledak. Namun, dia belum pernah melihat seperti yang ada di dalam koper tersebut. Traveler dengan tenang menjelaskan bahwa bahan kimia yang ada di dalam koper itu dikenal dengan sebutan Novichok, yang terkenal sangat mematikan. Cairan itu dapat menyebabkan kematian seketika diakibatkan pendarahan internal hebat, bahkan dapat menghancurkan semua organ yang ada di dalam tubuh korbannya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang membayarnya ingin menyampaikan pesan pada dunia, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, serta meminimalkan jumlah korban yang ditimbulkan. Setelah mengetahui tugasnya sudah selesai, Ethan meminta dia dan kekasihnya dibebaskan. Namun, Traveler akan membebaskan mereka berdua jika pesawatnya sudah lepas landas. As soon as that plane takes off. Through the machine, you got what you wanted. A little fix at the machine.
Agen John yang mengaku dari keamanan dalam negeri tiba di kantor polisi. Dia menemui Elena yang saat itu sedang berdebat dengan kaptennya tentang informasi yang dia temukan. Saat itu, sang kapten dan agen John tidak yakin terhadap kesimpulan Elena karena hanya didasarkan pada satu kata yang kurang jelas, yang berasal dari alat penyadap yang rusak. Namun, Elena semakin yakin ketika rekannya melaporkan bahwa seorang petugas bandara telah menghubungi polisi dan diketahui identitas pelapor bernama Ethan Kopek. Mereka kemudian mencoba menghubungi Ethan, namun ponselnya tidak aktif. Elena berpikir ada sesuatu yang janggal, karena sebelumnya seorang petugas polisi bandara tewas karena serangan jantung yang tidak wajar. Dan Elena berkata mana ada sekarang seorang pria usia 30-an yang sengaja mematikan ponselnya di saat jam sibuk. Elena dan John memutuskan untuk menemui Ethan di bandara. Texting and driving is how I kill people. Setelah mendapat instruksi dari pihak kepolisian, Phil memerintahkan semua petugas keamanan bandara untuk melakukan pemeriksaan acak pada 50 orang penumpang. Memanfaatkan kesempatan itu, Ethan diam-diam mengakses daftar nama yang akan diperiksa menggunakan alat milik Phil. Dia secara manual memasukkan nama Matteo, seorang pria bertopi merah yang membawa koper milik traveler sebelumnya. Sistem kemudian mengumumkan ke publik dan salah satunya memanggil nama Matteo yang memerintahkannya untuk melapor ke bagian keamanan. Saat Matteo dibawa oleh Phil, traveler curiga bahwa itu adalah perbuatan Ethan. Dan ketika traveler mendekat, terlihat Ethan semakin tegang. Akhirnya, Ethan memberanikan diri untuk menyelamatkan Nora. Dia segera berlari secepat yang dia bisa. Sementara traveler memerintahkan Watcher untuk bertindak. Ethan terus berlari sementara mobil PAN juga bergerak. Ethan mencoba membawa Nora pergi, namun Nora dengan perasaan kecewa meminta penjelasan apakah Ethan bertanggung jawab atas pemecatan Jason. Sebelum menjawab, suara traveler terdengar mengancam akan menembak Nora jika Ethan berbicara. Dengan berat hati, Ethan mundur dan menelan kembali kata-katanya. Ethan hanya berjalan pergi, meninggalkan kekasihnya yang kecewa dan penuh tanda tanya. Why would you do that? Get a promotion? I don't understand. Ketegangan memuncak ketika traveler menemui Ethan di dalam kamar mandi. Dia menghajar Ethan untuk melampiaskan kemarahannya, sementara Ethan yang tetap bertahan terus dimaki-maki oleh traveler. Tidak tahan, Ethan balas memukul. Namun dengan mudah traveler menguasai keadaan. Ketika hampir pingsan, Ethan berhasil merebut pistol musuhnya itu dan menodongkan ke arahnya. Ethan memerintahkan traveler untuk menyuruh Watcher menjauhi Nora. Ketika mengambil ponselnya, traveler malah mengaktifkan bom di dalam koper dan akan meledak dalam waktu 10 menit. Ethan menyuruh untuk mematikannya, namun traveler memberitahukan bahwa bom hanya bisa dimatikan secara manual, dan traveler justru memerintahkan Ethan yang mematikannya, sementara dia akan memandu dari jauh. Demi keselamatan seluruh bandara, Ethan kembali berlari menuju tempat Phil berada. Di dalam sebuah ruangan, Phil terus menanyakan kode keamanan koper yang secara berbelit-belit diberitahu oleh Matteo. Di depan pintu, Ethan yang mengetahui Matteo bersama bosnya terhenti sejenak. Namun, traveler menyuruh Ethan untuk menembaknya atau semua orang di bandara menjadi korban. Traveler memperingatkan bahwa pistol plastik itu hanya bisa ditembakkan maksimal 2 kali berturut-turut dan akan meledak apabila lebih dari itu. Ethan masuk dan menodong Phil. Ethan menangis dengan kenyataan bahwa dia harus membunuh bos sekaligus temannya tersebut. Melihat Ethan ragu-ragu, Matteo langsung bertindak dan menghabisi Phil menggunakan sebuah pen. Ethan sempat shock melihat kejadian di depannya tersebut. Matteo memberitahukan bahwa dia sama posisinya seperti Ethan. Saudaranya telah disandra dan diancam, sementara dia dipaksa untuk menuruti semua perintah traveler. Ethan mulai membuka koper sambil mengikuti arahan traveler. Dia secara hati-hati menyentuh semua perangkat yang ada di depannya tersebut. Ethan mengikuti petunjuk langkah demi langkah sesuai dengan arahan traveler. Akhirnya, setelah usaha yang menegangkan, perangkat itu berhasil dinonaktifkan.
Sementara itu, Elena mendapat telepon yang memberitahukan daftar orang-orang penting yang menjadi penumpang, termasuk marinir yang akan menjadi saksi di pengadilan. Yang tidak kalah penting bahwa agen John yang sebenarnya baru tiba di kantor polisi. Sementara orang di sampingnya adalah kaki tangan traveler yang sedang menyamar. Setelah menutup ponselnya, Elena segera menodong orang asing itu dan memintanya untuk berhenti. Namun, orang itu malah menambah kecepatan mobilnya dan menabrak mobil lain mencoba untuk merebut pistol Elena. Perkelahian sengit pun terjadi, dan setelah mobil mereka terbalik, orang itu masih mencoba menghabisi Elena. Namun, Elena dengan cepat menembak orang tersebut. Ethan hampir ketahuan oleh rekannya yang lain. Untungnya, dia dan Matteo berhasil menyembunyikan jasad Phil di balik tumpukan koper. Dan ketika dia pergi, terlihat Matteo ternyata hampir menembak temannya tersebut. Elena yang berhasil keluar dari mobil meminta rekannya untuk datang dan membereskan kekacauan yang telah terjadi. Sementara dia sendiri menghentikan mobil dan melaju menuju bandara, bertekad menghentikan ancaman sebelum terlambat. Ethan dan Matteo segera membawa pergi jasad Phil. Di ruangan lain, mereka berdua sempat terganggu oleh rekan Ethan yang menawarkan bantuan. Namun, Ethan memarahinya dan menyuruhnya segera pergi. Ketika memasuki ruangan sortir, Matteo mendapat perintah dari saudaranya yang ditodong untuk membunuh Ethan. Sambil berjalan, Ethan mulai curiga dengan tatapan Matteo. Ketika melihat ke cermin, Ethan segera menghajar Matteo. Perkelahian pun terjadi. Koper terjatuh dan terbawa konveyor. Sementara mereka berdua juga terjatuh ketika Ethan berusaha merebut pistol di tangan Matteo. Ketika melewati pemindai, koper dikenali sebagai barang mencurigakan dan dialihkan ke jalur lain. Bersamaan, keduanya juga terjatuh ke arah koper tersebut. Ketika pistol terlepas, Ethan mencoba memperingatkan Matteo bahaya pistol tersebut. Namun, belum selesai dia menjelaskan, Matteo melemparnya dan mengambil kembali pistol tersebut. Ethan segera kabur mengikuti koper hitam yang berpindah. Sementara Matteo terus mengejar sambil sesekali menembak Ethan. Namun, ketika Matteo menembak berturut-turut, pistolnya meledak dan membuatnya terluka parah. Ethan mendekati Matteo yang sekarat. Sebelum meninggal, dia menangis dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Ethan mengambil ponsel milik Matteo dan mencoba menghubungi Nora. Namun panggilannya itu tidak dijawab. Sambil mengambil koper, Ethan mengirim pesan ke Eddie yang meminta untuk membawa Nora ke polisi dan berhati-hati terhadap seorang sniper di mobil van warna putih, serta peringatan tentang serangan teroris di penerbangan Northwind 1850. Di ruangan lain, Traveler telah menghabisi seorang polisi dan mengambil kartu keamanannya. Elena akhirnya tiba di bandara dan langsung berlari menuju area kerja Ethan. Sementara Traveler terus mencari keberadaan koper sambil mengikuti pelacak di ponselnya. Elena meminta untuk bertemu dengan Phil dan Ethan, namun keduanya tidak bisa dihubungi. Seseorang kemudian memberitahu bahwa Ethan terlihat di ruangan sortir. Elena dan rekan Ethan segera pergi ke tempat tersebut. Di kejauhan, Traveler akhirnya menemukan Ethan. Karena Ethan tidak mau menyerahkan koper itu, Traveler menembak dan mengenai bahunya. Ethan bergegas kabur sambil membawa koper tersebut dan tiba di ujung lorong yang pintunya terkunci. Sementara ponsel di tangannya telah rusak. Setelah berpikir sejenak, Ethan segera mengambil koper lain yang mirip namun sedikit lebih besar. Sementara Watcher mendapatkan perintah untuk menghabisi Nora. Traveler yang terus mengikuti pelacak akhirnya menemukan koper yang telah ditinggalkan oleh Ethan bersama dengan earphone-nya. Traveler dengan hati-hati tetap mencari tahu apakah itu sebuah jebakan. Setelah yakin Ethan tidak ada, Traveler kemudian membawa pergi koper itu sementara Ethan terlihat sedang sembunyi. Merry Christmas. Eddie menunjukkan pesan Ethan ke Nora dan ketika baru selesai membaca, sebuah mobil van berhenti di depan lobi. Dan Nora melihat seorang laki-laki sedang berjalan ke arah mereka berdua. Sambil berjalan, Eddie menyuruh Nora untuk melapor ke pos polisi, sementara dia akan mengulur waktu. Namun, belum sempat bertindak, dia ditusuk dan roboh di tengah keramaian.
Nora segera kabur ke bawah, sementara Watcher kembali ke mobilnya untuk mengejar. Elena yang tiba di ruang sortir mengetahui telah terjadi tembak-menembak di ruangan tersebut. Dia segera memerintahkan menara untuk menunda semua penerbangan Northwind serta menutup Terminal 7 karena ancaman sedang berlangsung. Elena melanjutkan pencarian sementara petugas itu kembali untuk menjalankan perintah Elena. 7 and all of Northwind. Confirmed a live threat in Terminal 7. TSA and LAPD. Di tempat lain, Traveler terlihat sedang berjalan di koridor menuju Terminal 8 dan mengkonfirmasi perubahan rencana. Nora yang keluar mencoba berlari menuju pos polisi, namun mobil PAN berhasil mengejarnya. Untungnya ada sebuah mobil yang menghalangi dan menyebabkan PAN itu menabrak. Di dalam PAN, ikatan saudara Matteo terlihat nyaris lepas. Sementara Nora segera bersembunyi menghindari kejaran Watcher. Di tempat sortir, Elena akhirnya menemukan Ethan yang sedang berlari. Elena berusaha menangkapnya meski Ethan mencoba menjelaskan bahwa kekasihnya sedang terancam. Ethan kemudian menjatuhkan Elena dan sebelum pergi dia memberitahu nama pesawat serta tujuannya. Ditambah dia menyebutkan ciri-ciri spesifik koper dan orang yang membawa bahan peledak tersebut. Dia juga berkata bahwa mereka profesional dan tidak bekerja sendiri. Di area parkir, Nora terus bersembunyi sementara Watcher hampir memojokkannya. Nora berhasil memukulnya dan segera kabur sambil berteriak meminta tolong. Ethan yang mendengar teriakan Nora bergegas menyusul, dan Watcher yang terluka terus mengejar Nora. Akhirnya, Ethan menemukan Nora disusul Watcher yang muncul di belakang dan akan menembak. Suara tembakan terdengar. Terlihat Watcher sudah tidak bernyawa. Kedua kekasih itu ternyata diselamatkan oleh saudara Matteo yang menembak dari dalam mobil PAN. Dan setelah mengucapkan terima kasih, Ethan memberitahu saudara Matteo yang bernama Jesse bahwa saudaranya itu telah berusaha maksimal. Dari Jesse inilah akhirnya Ethan mengetahui bahwa tujuan Matteo sebenarnya adalah ke Washington DC, bukannya ke New York. Karena di awal Matteo diberi 2 buah tiket untuk mengelabui petugas. DC? They said everything would be fine. Traveler tiba di Terminal 8 dan bersiap memasuki pesawat. Sementara di tempat lain, Elena mendapat informasi bahwa ada seorang anggota Kongres yang bernama Grace akan melakukan perjalanan menuju DC dengan pengawalan yang longgar. Informasi ini baru diketahui dikarenakan Grace mendaftar dengan nama yang berbeda. Tujuan Grace ke DC adalah untuk mendukung RUU yang kontroversial yang akan merugikan para produsen senjata. Jadi skenarionya adalah Grace dan para penumpang lainnya akan menjadi korban dari senjata kimia mematikan milik Rusia. Dan pihak Rusia lah yang akan menjadi kambing hitamnya. Sementara para produsen senjata akan diuntungkan dengan gagalnya RUU yang kontroversial tersebut. Akhirnya, Traveler masuk ke dalam pesawat bersama anggota Kongres yang juga ikut di dalam pesawat tersebut. Ternyata, kopernya itu tidak muat masuk ke dalam kabin, dan Traveler menjelaskan kepada pramugari bahwa dia sudah mengukur kopernya, dan seharusnya muat di dalam kabin tersebut. Pramugari kemudian mengambil koper itu dan memindainya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Melalui komputer, Ethan dan Nora akhirnya menemukan di mana letak koper tersebut dan mengetahui penerbangan mana yang ditumpangi Traveler. Sebelum pergi, Ethan menjelaskan satu-satunya cara untuk mencegah bencana adalah dengan membiarkan pesawat itu lepas landas. Selain itu, Ethan juga memberitahu Nora bahwa dia pernah sekali menjinakkan bom tersebut secara manual. Dan kali ini dia akan melakukannya lagi. Ethan kemudian menyuruh Nora untuk menemui Elena untuk menjelaskan situasinya. Sementara dirinya secepat mungkin mengejar pesawat sebelum lepas landas. Ethan berlari dengan sangat cepat, sementara Nora juga berusaha untuk menemukan Elena. Ethan kemudian mengendarai truk mengejar pesawat yang akan lepas landas. Dan Nora berhasil menemukan Elena yang saat itu menunda pesawat Traveler untuk lepas landas. Ethan berhasil masuk ke dalam bagasi pesawat. Sementara Nora akhirnya dia berhasil meyakinkan Elena yang dengan berat hati memberi izin pesawat untuk lepas landas. Good news, folks. We've just received the all-clear. 16 to take off. You sure? Tower. Allow
Pesawat akhirnya lepas landas. Terlihat kelegaan di wajah traveler yang saat itu memeriksa ponselnya yang menunjukkan bom dalam posisi standby. Di bagasi, Ethan akhirnya menemukan koper yang dicarinya dan dengan sangat hati-hati mulai menjinakkan bom tersebut. Namun aksinya itu diketahui traveler melalui ponselnya dan segera pergi ke tempat Ethan berada. Menyadari kehadiran traveler, Ethan mencoba untuk bersembunyi. Namun dia terlebih dahulu ditemukan oleh traveler yang memintanya untuk menyerahkan koper di tangannya itu. Karena menolak, kaki Ethan tertembak. Dan saat itu juga Ethan segera memasukkan koper tersebut ke dalam kulkas kargo. Kedua pilot mengetahui telah terjadi penembakan di ruang bagasi dan mengumumkan ke semua penumpang bahwa mereka akan kembali ke bandara asal. Traveler membiarkan Ethan yang terluka. Sambil menodongkan pistolnya, dia mengambil koper dari dalam kulkas. Setelah menyiapkan tas parasut, Traveler mencoba mengaktifkan kembali bom di dalam koper itu. Namun saat mengetahui cairan di dalam koper itu telah menghilang, Ethan segera mendorong Traveler masuk ke dalam kulkas sambil memecahkan cairan kimia di dalamnya. Ethan menahan pintu kulkas itu sekuat tenaga. Sementara Traveler yang berusaha membuka pintu terlihat mulai kena dampak dari penguapan cairan tersebut. Dia mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya tak bernyawa. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat, disambut oleh kedatangan banyak polisi di tempat kejadian. Ethan yang sempat ditangkap akhirnya dibebaskan oleh Elena dan segera dibawa ke ambulan. Sementara Elena memerintahkan tim hazmat untuk mengamankan lokasi jasad Traveler. Elena menghampiri Ethan dan memintanya untuk menghadap setelah mendapat perawatan medis. Call me when you get that stitched up. Setahun kemudian, Ethan dan istrinya memasuki area pemindai. Bersama seorang bayi digendongannya berniat pergi liburan ke Tahiti. Rekannya di pemindai sangat bangga dengan kehadiran Ethan. Jason juga ikut pergi liburan bersama keluarganya. Dia dan Ethan kembali bersahabat. Ketika akan melewati gerbang detektor logam, Ethan terlupa dan melempar sesuatu ke dalam sebuah wadah, yang ternyata adalah sebuah lencana kepolisian Los Angeles. Dan film berakhir. Sekian alur cerita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.